Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Oke baik. Gimana kabarnya, baik Pak? Sehat Pak. Sehat ya. Nah jadi di sini saya sebagai CGP Angkatan 4 dari Kota Pematang Siantar, yaitu Torang Saruksuk, asal SMA Negeri 2 Pematang Siantar. Di sini saya akan melakukan tugas modul 31, yaitu tentang pengambilan suatu keputusan. Dalam hal ini saya akan mewawancarai rekan guru saya, yaitu Bapak Rinaldo Abidnego Simanjuntak, MPD. Bapak ini adalah guru kesenian di SMA Negeri 2 Pematang Siantar. Jadi Pak, di sini Anda adalah sebagai kepala sekolah di SMA Tunas Gemilang. Kemudian di sana ada guru Bapak, yaitu Bapak Dodi, adalah guru matematika di sekolah yang Anda pimpin. Ia adalah guru yang kompeten dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Ia menguasai bidang yang diajarkan dan metode mengajarnya juga mudah dimengerti oleh murid-murid. Namun, ia memiliki beberapa masalah dalam pengendalian emosi dan pengelolaan waktu. Beberapa kali Anda mendapat keluhan baik dari murid-murid maupun dari orang tua murid bahwa Pak Dodi ini kerap marah-marah pada muridnya ketika ia kecewa pada sikap atau kinerja mereka. Anda telah menyampaikan keluhan-keluhan tersebut kepada Pak Dodi dan membimbingnya untuk memperbaikinya. Pak Dodi juga kerap kali terlambat dalam menyelesaikan tanggung jawabnya, seperti membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, membuat soal ujian, dan juga mengisi nilai rapor siswa. Kejadian terakhir, Pak Dodi ini terbukti memanipulasi laporan keuangan kepanitiaan kegiatan studi tour di Yogyakarta, di mana ia menjadi bendaharanya. Akhirnya di akhir tahun ajaran, Anda memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak kerja kepada Pak Dodi. Nah, Pak Dodi dapat menerima keputusan sekolah. Ia segera mencari pekerjaan baru dengan melamar ke beberapa sekolah. Pak Dodi juga secara personal meminta Anda untuk memberikan rekomendasi bila ada sekolah yang memintanya. Anda pun mengiyakannya. Pada suatu hari, Anda mendapat email dari bagian sumber daya manusia dari SMA Cahaya Hati yang meminta Anda mengisi lembar rekomendasi mengenai kinerja Pak Dodi sehubungan dengan lamaran Pak Dodi ke sekolah tersebut sebagai koordinator guru matematika. Nah, di formulir itu ada beberapa pertanyaan tentang pengendalian emosi, pengelolaan waktu, juga tentang integritas. Anda paham betul bahwa kalau Anda mengisi dengan sebenar-benarnya, Pak Dodi tidak akan mendapat pekerjaan tersebut. Padahal sekolah tersebut adalah sekolah yang baik dan posisi yang dituju adalah posisi yang baik. Anda juga tahu sebagai kepala keluarga dengan istri yang tidak bekerja dan 3 anak yang masih kecil-kecil, Pak Dodi sangat membutuhkan pekerjaan ini. Apa yang akan Anda lakukan? Itu pertanyaannya. Apa yang Anda akan lakukan jika diminta hal tersebut? Apakah Anda akan mengisi form tersebut dengan apa adanya, atau akan Anda buat sedikit lebih baik dari fakta yang terjadi? Nah, itu pertanyaannya Pak. Jadi yang akan saya lakukan Pak, dari pertanyaan Bapak yang 2 itu, saya pilih jawaban yang kedua, akan memberikan jawaban yang lebih baik dari sikapnya Bapak Dodi tersebut. Tetapi dengan catatan, sebelum saya mengisi form tersebut, saya sebagai kepala sekolah akan memanggil terlebih dahulu Bapak Dodi tersebut Pak, dan memberikan nasihat bagaimana Bapak Dodi ini akan
memulai proses mengajar yang baru di sekolah yang baru, dan dengan nasihat tersebut kiranya Bapak itu bisa merubah sikapnya di sekolah yang baru. Oh, jadi yang menjadi pertimbangan Bapak untuk melakukan tadi membuat ini apa ya, catatan formnya lebih baik dari apa adanya, apa itu Pak? Ya itu tadi Pak. Jadi pertimbangan saya Pak sebagai kepala sekolah, yang pertama saya melihat Bapak Dodi sebagai guru yang pasti bisa berubah sikapnya di masa yang akan datang atau di tempat pekerjaan yang baru, karena setiap manusia Pak pasti ada kelemahan dan pasti bisa berubah ketika dia mau menerima nasihat dari pimpinannya, walaupun perubahan itu tidak di sekolah yang sekarang tapi di sekolah yang akan baru nanti. Jadi itu pertimbangan yang pertama, bahwa manusia pasti bisa berubah. Yang kedua Pak, pertimbangan saya adalah Pak Dodi ini memiliki istri dan anak yang harus ditanggungnya. Jadi bila nanti saya berikan atau saya isi form yang sebenarnya dari kader Pak Dodi sebenarnya di sekolah kami yang lama, itu akan menyulitkan Bapak itu diterima di sekolah yang baru. Jadi kalau saya tidak memberikan jawaban yang lebih baik untuk pengisian form tentang perilakunya Pak Dodi ini, mungkin saja dia tidak bisa diterima di sekolah yang baru. Jadi sebagai pertimbangannya anak dan istrinya Pak, berarti harus dia beri nafkah. Jadi kalau misalnya di sekolah yang baru Bapak Dodi tersebut bisa berubah, pasti tidak mengurangi apa namanya ya, tidak membuat Pak Dodi berhenti bekerja. Begitu, karena dasar Bapak ini karena rasa kasihan lainnya ya Pak. Iya, yang pertama memang ya kasihan kepada anak dan istrinya lah Pak, begitu Pak. Tapi apa enggak ini nanti Pak, misalnya Bapak buat nilainya atau formnya baik-baik, sementara nanti di tempat kerja yang baru mungkin dia berulang lagi seperti di sekolah Bapak, apakah itu nanti enggak mempertaruhkan nama baik sekolah Bapak Pak? Jadi seperti yang saya bilang tadi Pak, saya mengisi form itu dengan pilihan yang kedua tadi dengan catatan Pak, artinya saya harus terlebih dahulu memberikan nasihat kepada Bapak tersebut supaya tidak mengulanginya di sekolah yang baru. Karena kalau misalnya Bapak itu mengulanginya, memang seperti yang Bapak bilang tadi akan membawa dampak buruk bagi sekolah kami. Tapi dengan syarat yang tadi itu Pak, mudah-mudahan Pak di sekolah yang baru Bapak Dodi tersebut bisa berubah dan akhirnya bisa memberi yang terbaik kepada sekolah yang baru. Itu ya Pak. Nah, jadi itu mudah-mudahan dengan pertimbangan pengambilan keputusan yang Bapak ambil tadi, Pak Dodi bisa memahami dan berubah ya Pak ya di Iya, sekolah yang baru. Iya. Oke Pak. Nah, atau sebelum kita tutup, kira-kira ada masukan dari Bapak lagi Pak tentang kasus Pak Dodi ini tadi? Cukup Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak. Pertimbangan keputusan yang Bapak ambil dalam kasus ini sebagai studi kasus 2. Nah, jadi demikian hasil wawancara saya dengan rekan guru, yaitu Bapak Rinaldo Ardinego Simanjuntak, MPD. Yaitu di sini tadi kami mengambil studi kasus yang kedua, yaitu tentang Pak Dodi. Nah, mudah-mudahan apa yang kami laksanakan, wawancara yang saya lakukan, dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih juga kepada Bapak atas kesediaannya sebagai
responden dalam hal penugasan saya untuk kali ini. Makasih Pak. Sama-sama Pak. Salam sehat untuk kita Pak. Makasih. Pak.